Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua di hari Minggu 16 Agustus 2020, hari di mana kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, anak muda, remaja dan anak-anak, kita siapkan pikiran hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya dan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Hari Raya Maria diangkat ke surga itu sebetulnya dalam penanggalan liturgi itu tanggal 15 Agustus, tetapi kemudian dirayakan di hari Minggu yang terdekat. Maka jadilah hari ini 16 Agustus kita merayakan Hari Raya Maria diangkat ke surga. Apa yang terjadi pada Maria sesungguhnya adalah wujud nyata dari keibuannya sebagai ibu Tuhan, ibu penebus. Apa yang ia peroleh dari Tuhan, kemuliaan pengangkatannya, karena dia bukan hanya ibu Yesus secara fisik, tapi ibu yang mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan. Ia mengatakan, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Dan dia setia mengikuti Yesus sampai di bawah kaki salibnya. Dalam Injil hari ini yang kita dengarkan, Maria mengunjungi Elisabet. Dan Elisabet mengungkapkan, begitu mendengar salam dari Maria, melonjaklah Yohanes yang ada dalam rahim Elisabet kegirangan. Kehadiran Maria, salam Maria,
membawa sukacita, kegembiraan bagi Elizabeth, tapi juga bagi Yohanes yang ada dalam kandungannya. Dan Maria sendiri mengungkapkan sukacita kegembiraannya karena Allah juru selamatnya. Dia adalah ibu yang bergembira, ibu yang bersukacita. Tidaklah berarti bahwa perjalanan hidupnya semuanya adalah serba enak. Kita tahu dia adalah ibu yang paling menderita karena anaknya yang menderita. Ikut merasakan penderitaan anaknya itu. Tapi ibu yang tidak kehilangan sukacita surgawi. Dan karena itu sukacita itu yang kemudian ia bawa, hadirkan di tengah-tengah keluarga Elizabeth. Sebagai anak-anak Bunda Maria kita mendapatkan contoh teladan iman. Iman yang membuat kita hadir untuk membawa sukacita bagi orang lain. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang menggembirakan orang lain. Dengan perkataan, dengan perbuatan. Sebuah salam sederhana ketika itu diucapkan dengan tulus hati, menghadirkan sukacita, kegembiraan yang besar. Tidak hanya sekedar satu kebiasaan, tapi keinginan untuk memberikan sukacita, kegembiraan melalui sebuah salam. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Sederhana, tapi mulia. Sederhana, tapi salam itu menunjukkan kita memperhatikan orang itu. Suatu yang kecil, tapi kita ketika dilaksanakan dengan cinta kasih yang besar, yang kecil, sederhana itu bisa sangat berarti dan bermakna. Mari menunjukkan kepada kita untuk apa? Belajar saling mengunjungi, untuk membawa kegembiraan. Banyak kali kita menghubungi orang lain hanya untuk mengungkapkan kekesalan, kemarahan dengan siapapun. Mengungkapkan pergumulan kita, tantangan kita. SMS atau WA kita mungkin lebih banyak diisi oleh perasaan hati yang tidak enak karena ini dan karena itu. Hari ini Maria menunjukkan kepada kita contoh seorang murid Yesus. Mengunjungi orang lain dengan WA yang memberikan harapan. Dengan WA yang membawa sukacita dan kegembiraan. Dengan pesan-pesan yang membangkitkan semangat. Sederhana, kecil. Tapi berguna. Mari kita menggunakan jempol kita untuk membawakan pesan-pesan kegembiraan, pesan-pesan pengharapan, pesan-pesan semangat. Itulah cara kita mewujudkan harapan dan kehendak Tuhan. Cara kita mewujudkan diri sebagai anak-anak Maria. Kita memohonkan untuk itu. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.